Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang, Banten yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM di Universitas Negeri Makassar mengalami pelecehan seksual. Mahasiswi Untirta ini diduga direkam saat sedang mandi di toilet di sebuah hotel oleh oknum Satpam UNM pada Kamis 9 Desember. Terkait hal ini, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fatah Sulaiman pun ikut angkat bicara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, sudah ada Milda Niati, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Milda. Halo rekan Nila dan Tribuner, selamat siang. Milda, silakan dengan laporan Anda, ada berapa banyak mahasiswa yang sebenarnya mengikuti program di UNM ini? Ya, dari keterangan pihak Universitas Ageng Tirtayasa bahwasannya terdapat 57 mahasiswa yang mengikuti program PMM ini di Universitas Negeri Makassar. Nah, sebanyak 57 mahasiswa itu mereka sudah berangkat sejak pertengahan bulan November dan akan selesai di tanggal 15 Januari tahun 2022 begitu. Namun sangat disayangkan ketika program tersebut berjalan terdapat hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa begitu rekan Nila. Terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah mahasiswa, tanggapan dari Rektor Untirta sendiri seperti apa, Milda? Ya, tanggapan Rektor Sultan Ageng Tirtayasa Fatah Sulaiman mengatakan bahwasanya pihak rektor sangat menyayangkan terhadap ada kejadian tersebut, sehingga pihak rektor pun ingin para pelaku ini diproses hukum begitu rekan Nila. Oke, setelah adanya insiden ini, kemudian dari pihak kampus apakah menarik pulang seluruh mahasiswanya? Kemudian penanganan terkait dugaan pelecehan seksual ini seperti apa, Milda? Nah, terkait untuk pemulangan mahasiswa itu masih belum bisa dilakukan lantaran saat ini mereka sedang melaksanakan ujian akhir semester. Nah, selain itu juga dari pihak Humas, Veronica Dian mengatakan bahwasanya pihak kampus sudah memberangkatkan LBH untuk mendampingi para mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan untuk selain itu juga dari pihak kampus sudah memberikan dampingan secara psikologi agar mahasiswa tersebut merasa tenang dan terlindungi begitu rekan Nila. Baik, artinya hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan ya, Milda. Ya. Terima kasih banyak atas laporannya, Milda Niati, wartawan Tribun Banten. Selamat bertugas kembali, Milda. Ya. Kita ke informasi lain, Saudara, 2 orang ASN Pemprov Sulawesi Barat atau Sulbar ditangkap Polda Sulbar karena memakai narkoba jenis sabu-sabu. Seorang tersangka merupakan ASN di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Dinas Transmigrasi Pemprov Sulbar, sementara tersangka kedua adalah ASN di OPD Dinas Sosial Pemprov Sulbar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Hablu Hambali, wartawan Tribun Sulbar yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Hablu. Ya, selamat siang rekan Nila. Selamat siang, Hablu. Silakan dengan laporan Anda untuk kronologis penangkapan 2 ASN yang terlibat penggunaan narkotika ini. Seperti apa informasinya? Ya, rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa Direktorat pihak Polda sendiri telah menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah warga di Jalan di Penogoro di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana ada 3 orang yang ditangkap oleh pihak Polda ini merupakan 2 ASN Pemprov Sulawesi Barat dan 1 oknum LSM. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu 8 Desember 2021 lalu, dan sementara ini pihak Polda melakukan pengembangan kepada kasus yang ditangani 2 oknum ASM ini. Demikian rekan Nila. Untuk identitas dari oknum ASN yang terlibat penyalahgunaan narkotika ini apakah sudah diketahui, Hablu? Ya, dapat saya informasikan bahwa 2 oknum ASN ini, satu diantaranya merupakan Kasih yang menangani narkotika di Dinas
di Dinas Sosial Sulawesi Barat itu sendiri, dan satu ASN-nya lagi merupakan ASN di Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. Dan kedua pelaku ini sementara mendekam di penjara Polda Sulawesi Barat, yang dimana pihak Pemprov sendiri baru mengetahui setelah pihak wartawan mengkonfirmasi kepada BKD Sulawesi Barat itu sendiri. Nantinya dari dua ASN ini, Hablu, apakah memang sudah ada keterangan terkait sanksi yang akan dijatuhkan untuk keduanya? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak Pemprov sendiri, dari Kepala BKD Sulawesi Barat mengatakan bahwa untuk dua oknum ASN ini akan diberikan sanksi setelah adanya putusan ingkrah dari pengadilan itu sendiri. Dan menurut aturan ASN itu sendiri, ada kemungkinan besar dua ASN ini dipecat dari jabatannya dan maupun sebagai ASN-nya itu sendiri. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Hablu Hambali, wartawan Tribun Sulbar atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kepala BKD Sulbar Zulkifli Maghazali. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau itu Kak, pemecatan, tidak sampai pemecatan ya, ASN-nya ya? Ya? Tidak sampai pemecatan ASN-nya Kak? Tergantung kita, dia hasil pengadilan kan? Pengadilan. Kalau dia bersalah ya pasti kita ajukan. Jadi kita belum cek ke dinasnya ya? Saya belum cek. Diduga dinas sosial dengan dinas transmigrasi. Ya, saya nanti diberitakan informasi tadi ini kalau ada yang terjaring sabu-sabu. Kemarin Kak. Dan yang jelasnya kita ya, ada jelasnya Kak, aturan-aturan di kepegawaian. BKD ya. Kita merujuk kepada DPP 94 itu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan pegawai di luar proses pidananya ya. Iya. Kan dilihat di situ ada hukuman berat, ada hukuman ringan, ada hukuman sedang. Nah, kalau diberikan hukuman berat itu pasti pemecatan itu. Oh iya. Kalau kasus narkoba itu kira-kira masuk kategori ringan berat. Ya kita diarahkan dikata nanti kita lihat proses hukumnya. Kita tidak bisa memvonis karena bukan kita pengadilan. Mungkin saja menyerahkan ke pengadilan untuk dilakukan vonis kan. Jadi sejauh ini kita belum telepon kepada dinasnya ya? Belum, karena saya baru tahu tadi ini kalau ada yang terjerat. Ya, Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Sulawesi Tenggara menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah atau IHPD. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah atau IHPD dari BPK Sulawesi Tenggara ini bertujuan untuk memberikan informasi pada penyelenggara pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK Sultra memandang perlu untuk menerbitkan IHPD ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Ridwan Kadir, wartawan Tribun Sultra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Ridwan. Ya, rekan Nila. Baik, silahkan dengan informasinya, Ridwan. Maksud dan tujuan BPK Sultra ini menerbitkan IHPD seperti apa berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun? Ya, jadi berdasarkan pertemuan kemarin BPK bersama media, itu BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah atau IHPD, itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Hal itu dalam rangka peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Informasi atau IHPD tersebut itu nantinya bakal diberikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati se-Sultra dan juga DPRD. IHPD tersebut bertujuan untuk IHPD tersebut diberikan kepada gubernur, bertujuan untuk memberikan pembinaan serta memberikan pengawasan terhadap pengelolaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga di kabupaten kota. Sementara IHPD yang diberikan BPK Sultra kepada bupati dan wali kota se-Sultra itu bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah. Sementara IHPD yang diberikan BPK Sultra kepada DPRD
itu dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kembali ke Nila. Ridwan, lalu untuk pembagian wilayah pemeriksaan yang dilakukan BPK Sultra di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa? Ya, BPK Sultra membagi 2 wilayah terkait dengan pemeriksaan keuangan atau pengelolaan keuangan daerah, yaitu ada subauditorat 1 dan subauditorat 2. Yang dimana subauditorat 1 itu meliputi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri, kemudian Kendari, Konawe Utara, kemudian Kolaka Utara, Kolaka Timur, serta Konawe Kepulauan. Sementara untuk subauditorat 2 itu untuk wilayah Muna Barat, kemudian Buton Tengah, Buton, Bau-Bau, dan Buton Selatan. Kembali ke rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Ridwan Kadir, wartawan Tribun News Sultra atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Ridwan.